Coba ya, tunggu kalau sampai aku kurus aku gak mau gue dibayar murah gitu. Kamu tau nggak dia ngapain aja? Kamu ngapain aja? Jadi sampai akhirnya waktu itu aku sempat detox. Dia juga pindah bekerja di bidang asuransi. Nah, Ya. Coba cerita dong soal. Waktu itu mereka memang cita-cita sendiri atau memang kalian berdua yang plan? Oke, you guys kalau memang hobi bola jangan cuma hobi, yuk sekolah gitu. Enggak ya, yang pasti planningnya udah cukup lama gitu kan. Leo, kita ngobrol dari kelas 5. Jadi karena kan dari kecil itu yang kita lihat hobi yang paling konsisten mereka jalan itu memang sepak bola. Jadi ketika akhirnya mulai kelas 5 SD, dari sudah ngomong sama Leo, kamu ini hobi aja atau memang mau jadi profesional, apa mau jadi profesi gitu kan. Kalau ditanya kan cita-cita menjadi pemain bola, jadi pemain bola. Oh, udah jawab itu dari dulu. Ya dulu jawabannya soal itu, dua-duanya. Ya udah kalau memang mau jadi pemain bola ya kalau bisa sekolah bola tapi nggak di sini. Karena kiblatnya Eropa ya mau nggak mau ke Eropa gitu kan. Kalau bisa sebelum 14 tahun. Jadi sebenarnya awalnya justru begitu naik SMP kita udah mulai cari, cuma kan susah nyari yang sekolah yang bisa terima international student masuk akademi, yang ada sekolahnya juga yang bisa terima ya itu orang luar gitu selain orang Eropa gitu kan. Sampai akhirnya jadi mau bicara di kelas 5 terus pas lulus SD tuh kayaknya belum siap nih anaknya. Jadi udah tunggu dulu, tanya lagi. Jadi ngomongnya tuh udah bertahun-tahun sebenarnya ngomong sama anaknya. Kita lihat lagi sampai akhirnya waktu itu harusnya 2020 dia berangkat ke Belanda. Kita udah ketemu, jadi itu masuknya sekolah lokal, tapi dia masuk ke kayak klub amatir gitu di Belanda. Cuma sistemnya sama kayak di sini, jadi kayak masuk SSB, tapi sekolahnya terpisah gitu. Cuma karena pandemi jadi nggak jadi berangkat. Nah sampai akhirnya ketemulah sekolah di Perancis ini, si ISEF itu, yang dia di dorm, jadi dia kayak international boarding school. Jadi di situ sekolahnya, dia di situ latihan, semua makan di situ, tinggal di situ, which is sebenarnya lebih aman buat kita. Dan tadi mau dua-duanya, cuma pertama kali tahu, wow harganya luar biasa, biayanya besar banget. Terus akhirnya aku pikir ya udah satu dulu aja kita lihat, karena Diego kan waktu itu masih 11. Leo mau 14, Diego 12, Leo mau 14, terus dia gitu, ya udah tunggu kita masukin Leo dulu, biar Leo tahu kondisi di sana kayak apa. Sebagai anak pertama Sebagai anak pertama, biar nanti kalau Diego oke, baru Diego tahun depannya. Jadi pas Desember, Leo berangkat September, Desember kita liburan ke sana, Diego excited juga. Aku lihat lewat sosmed seperti orang-orang lain maksudnya. Diego happy, terus aku juga pengen, boleh nggak aku masuk sekarang? Itu Januari, enggak boleh, kamu tunggu dulu, selesain dulu sekolah kelas SMP kelas 7-nya, baru tahun depannya. Jadi akhirnya ya kita urus juga buat Diego, dan tahun lalu 2022 dua-duanya berangkat gitu. Ya tapi aku percaya memang namanya rezeki ya buat anak emang ada sendiri, iya. Jadi ternyata begitu Tuhan tahulah, Tuhan sudah, ya aku pikir kita nemu sekolah itu juga pasti udah rencana Tuhan, bukan sebuah kebetulan. Ketika kita akhirnya masukin dari satu anak jadi 2 anak dengan biaya yang besar, ada di dalam Tuhan juga udah nyiapin rezekinya. Jadi ya aku bilang Madaris ya, kita tinggal cari aja itu rezekinya dari mana, tapi itu pasti udah Tuhan udah siapin. Iya, tinggal dicari di mana gitu kan. Adanya udah ada. Udah ada. Berapa lama tuh mereka bakal sekolah di situ? Sebenarnya sekolahnya selalu per term itu 10 bulan. Nah kita bisa perpanjang, bisa enggak. Itu pilihan, jadi bukan yang harus berapa tahun gitu. Jadi kayak Leo kan tahun pertama, terus lanjut lagi tahun kedua. Nih Diego tahun pertama, kita bisa lanjut lagi nanti tahun kedua. Jadi bisa dari sih targetin sebenarnya 3-4 tahun mereka di sana, paling nggak sampai umur 16-17 tahun mereka udah tahu nih mau apa. Kita lihat mereka kan tujuannya adalah supaya mereka bisa berkarir sepak bola di Eropa, makanya dimasukin di sana. Gitu. Tapi mampu nggak mereka bersaing dengan anak-anak dari Eropa dan dari Amerika, dari seluruh dunia yang ada di situ. Kalau memang nggak ya mereka harus berpikir nanti kuliahnya ngambil yang lain. Gitu. Jadi kalau misalnya nggak karir bola di Eropa nggak apa-apa kalian, bukannya? Iya, aku pikir enggak. Dan itu kan makanya aku bilang sama Leo sama Diego, Darius juga ngomong bahwa ini
ketika kalian gak usah berpikir tentang biaya, karena ini sudah jadi tanggung jawab mama papa untuk nyekolahin kalian, untuk memberikan pendidikan terbaik buat kalian. Yang kalian pikirkan adalah masa depan kalian. Ketika di sana yang berjuang kalian, mama papa udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Jadi nanti kalian jadi apa, kalian sukses apa enggak itu tergantung kalian, bukan tergantung mama papa gitu. Jadi ya anaknya tinggal lihat anaknya nanti, kamu mampu fight nggak di sana untuk bisa dapetin satu tempat di Eropa. Yang penting papa mama udah modalin, pergunakan dengan baik. Ya di sana nanti kalian yang berjuang sendiri. Mama papa berjuang di sini untuk cari biayanya untuk bisa masukin kalian ke sana. Tapi di sana kalian yang berjuang sendiri. Semua sekolah ya begitu. Aku ngomong gitu juga sama Pongki, ngomong gitu juga ke anaknya. Ini kamu bisa sekolah fakultas hukum di sana, tapi nanti untuk networkingnya apa segala macam kamu harus mulai bangun loh. Walaupun your parents punya network juga, kita bisa titipin kamu di law firm, teman-teman mama kan banyak, apalah segala macam. Tapi no, you have to find your way gitu ya. Itu sih 2 anak laki-laki sekolah jauh. Sabina kalau minta sekolah jauh dikasih? Sabrina juga sebenarnya udah nanya terus aku gitu. Gimana dia? Coba ntar dulu ya Cap. Cuma kan kita lihat Sabrina nggak ada urgensinya untuk sekolah ke luar negeri sekarang. Kalau ditanya kamu mau apa? Sejauh ini dia mau jadi fashion designer, which is nggak harus buru-buru. Minta semakin di Paris dong dia ini nemenin kakak-kakak. Kalau nggak di Paris ya berarti Milan lah, mungkin di Italia. Which is kan nanti tunggu selesai SMA dulu baru kuliah mungkin di sana atau gitu. Cuma aku bilang ya kalau Darius udah bilang kalau misalnya Sabrina pindah juga kamu pindah. Aku mesti pindah karena anak cewek nggak mungkin dilepas sendirian. Kamu siap nggak? Dia bilang kan meninggalkan semuanya untuk nemenin anak-anak gitu. Aku bilang ya, at the end kita hidup buat anak kok, gitu. Aku udah nggak punya keinginan yang gimana-gimana banget. Aku bekerja, aku apapun gitu sekarang yang aku lakukan juga buat anak-anak, buat masa depan mereka, nyiapin semuanya sampai mereka bisa mandiri sendiri gitu kan. Jadi nggak ada ya nothing tulus buat aku gitu di sini gitu kan. Cuma tapi nggak banyak orang loh yang bisa menjawab tegas seperti itu karena you're living everything, your dreams. Kalau sampai itu nanti terjadi harus nemenin dulu Sabrina gitu. Iya, pasti ada resikonya ya gitu kan. Dan ya aku sekarang berpikir cuma orang pada ribut tuh nanti kepisah dong tinggal sama Darius karena Darius mungkin nggak mungkin akan tinggal ikut terus di sana gitu kan for good gitu. Sementara mungkin aku akan lebih banyak yang kontranya itu gitu, nggak boleh pisah-pisah. Bagi kalau yang udah tua-tua ya nggak boleh terpisah-pisah suami istri begini gitu lah. Jadi masih belum tahu juga kapan. Kan kita boleh berencana tapi kan Tuhan juga nanti yang nentuin kapan waktunya yang paling pas lah. Pada gitu. saatnya misalnya pun terjadi, nanti hikmatnya udah berbeda. Biasanya begitu ya. Iya, pasti akan terjadi di saat yang tepat. Gitu. Oke. Presenter TV spesialis sports iya. Main film udah pernah. Produser itu kemarin Night Bus, babynya apa babynya juga ikut? Aku sebenarnya eksekutif produser. Oh tuh kan? Darius yang produser. Ya, capek kan itu? Capek. Darius mungkin lebih capek. Aku kan mikirin waktu itu kan dananya aja kan, gitu. Which is capek juga. Capek loh itu mikirin dana. Bukan duit sendiri, nyari supaya filmnya ada bisa duit jalan. Sendiri juga. Oh, ada juga Bu. Oke, maaf kalau gitu. Itu lebih menyakitkan lagi sebenarnya, tapi demi sebuah mimpi ya. Tapi ya kadang nggak semuanya bisa diukur sama uang kan, gitu kan. At least apapun yang dilakukan kemarin ya kita sempat dapat Piala Citra juga waktu itu. Ya itu pengalaman produser Darius pertama kali produksi film sendiri gitu dan itulah dia itu orang yang sangat semuanya otodidak tapi benar-benar ketika dia menjalani sesuatu tuh kayak dia kasih semuanya, hatinya dikasih gitu. Jadi ketika akhirnya kemarin dapat penghargaan itu happy, dari udah lupa sama masalahnya dan yang lain-lainnya gitu. Dan dia nggak kapok juga tapi dia waktu itu sempat bikin film lagi juga gitu kan, dan cuma sekarang mungkin waktunya belum ada dan lebih fokus sama pekerjaan sendiri karena itu biaya anak sekolah. Iya. Jualan rendang juga dia ya kan? Jual rendang tuh Darius, apa namanya? Rendang sederhana. Terus Ibu Dona juga entrepreneur jualan baju, desain sendiri, ngurus ke tukang jahit sendiri. Aku tadi pas datang, aku pakai lah ini gitu. Aku senang, kebetulan warnanya juga aku senang banget yang ini, dan celananya itu ini apa ini? Seri ini namanya. Alisette.
Nah, itu tuh yang apa namanya? Knit bahannya. Ya, ini tuh menurut aku very airy. Jadi aku pakai di Bali juga nanti enak. Nah, satu yang aku mau tanya, pekerjaan apa yang belum kesampaian? Nyanyi mungkin Ibu suaranya bagus kan Ibu? Saya pernah bikin album loh Bu. Nah iya makanya terusin lagi. Aduh, tapi kalau itu kayaknya itu sih jadi album kenangan, paling nggak pernah mencoba lah. Apa? Tahun berapa itu waktu itu? Waktu itu 2012 kayaknya. Itu Darius yang bikinin lagunya, dia yang bikin juga. Oh iya benar ya. Waktu itu siapa ya perusahaan rekamannya? Perusahaan rekaman sendiri. Luar biasa ya keluarga. Jadi dari situ pertama dia bikin band, terus akhirnya bikin rumah musik Indonesia, itu dibikin label, kita bikin studio, gitulah. Dia kan kalau bikin sesuatu tuh harus total. Iya, semua lini. Ya, dari mulai lapangan futsal dan segala macam dulu gitu kan. Cuma waktu itu akhirnya kalau ada lapangan futsal waktu itu kita sewa tempat, akhirnya begitu sewanya selesai kan mesti diangkut semua tuh lapangan. Jadi begitu makanya bikin label musik, mau bikin tempat rekaman apa segala, aku cuma bilang nggak mau sewa-sewa, mendingan kalau mau nyicil ruko atau apa, mendingan nyicil ruko daripada aset. Jadi paling nggak jadi aset kalaupun nggak ini kan. Jadi akhirnya bikin itu dan aku dibikinin album, mini album waktu itu sama dia, sempat bikin mini album lagu Natal juga. Ya at least punya kenang-kenangan lah, pernah punya album, nggak album foto doang. Tapi nggak mau lagi. Kalau gitu? Sekarang sih album rohani kayaknya kalau denger Donna nyanyi di Instagram lagu rohani. Aku seneng sih nyanyi itu, jadi ada itu termasuk healing juga sih kalau menyanyi itu. Ya sama lah, dirimu kan juga suka menyanyi dengan Mas Pongki ya kan. Itu tuh ada dulu mama aku justru pengennya aku jadi penyanyi dibanding nggak pernah berpikir bahwa aku akan jadi presenter gitu. Iya. Cuma ya memang kan namanya jalan hidup orang beda-beda. Kadang kita nggak bisa sukses di semuanya. Nggak boleh maruk juga kali ya. Jadi ya mungkin emang jalannya di presenting, ya udahlah di presenting aja gitu. Ya itu jadi kenang-kenangan aku, paling nggak pernah merasakan, pernah punya album. Saya suka dengan tanaman, walaupun kadang di rumah tanaman mati. Tapi kan sekolah lagi ya Bu. Sempat kepikiran, mungkin ada cita-citanya pengen kalau memang Tuhan kasih rezeki punya bisa tinggal di Bali. Untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin saat ini mempunyai pengalaman mirip dengan Donna, baru mau memasuki lembaga pernikahan tapi dengan suami yang lebih muda. Karena kayaknya ini nanyanya harus ke Donna gitu. Persiapan